Minggu. Kembali kita berjumpa dalam sekolah minggu online Pargemit Karmel Fatululi, Minggu 18 April 2021. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat selalu. Nah adik-adik, mari kita persiapkan hati kita karena sebentar lagi kita akan memulai ibadat sekolah minggu kita. Untuk itu adik-adik semua mengambil sikap duduk yang baik, yang rapi dan tenang untuk dapat mengikuti peribadatan ini dari awal sampai akhirnya dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadat sekolah minggu online Par Karmel Fatululi. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang dahsyat, luar biasa dan pastinya sehat selalu. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak yang luar biasa, yaitu kakak sendiri, kakak Desi, ada juga kakak Ira, halo kak Ira, ada juga Kak Ningsi, halo Kak Ningsi, ada juga Kak Feli, halo, dan juga ada kakak-kakak luar biasa yang juga menemani kita. Ada Kak Susan sebagai doa pembuka, Kak Helena sebagai doa syafaat, dan juga Kak Christine yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kakak ajak kita semua untuk berdiri dan kita puji Tuhan dengan kita angkat pujian. Selamat pagi Tuhan dan saya tahu saya siap. Adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadat sekolah minggu online kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan, perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai, Tuhan Yesus mau memberkati, biarlah dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengampuni salah dosa dan pelanggaran yang kami buat, suci dan layakkanlah kami di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan kami datang dan berdoa kepada Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan kita angkat pujian, tangan kanan, tangan kiri, dan aku anak raja. Tangan kiri mempunyai jari, direntang
Ya, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas cinta kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami anak-anak-Mu akan sama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan sama-sama membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat 37. Sekali lagi, dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat yang ke-37. Oke, mari kita sama-sama membaca Alkitab dalam bagian itu. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37 di bawah perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, pada zaman dahulu kala setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga, banyak diberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah karena hal ini terbentuklah suatu jemaat mula-mula. Nah jemaat mula-mula ini memiliki kebiasaan yang sangat menarik untuk kita contohi, yaitu mereka selalu memberi satu dengan yang lain. Mereka bahkan rela menjual rumah mereka, ladang mereka, dan apapun yang mereka miliki hanya untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Salah satu contohnya adalah Barnabas. Dia rela menjual ladangnya dan semua hasil uang penjualan itu diberikan ke rasul-rasul dan setelah itu dibagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, di sini kakak mau tanya, adik-adik siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Dan siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita semua dan dosa-dosa kita telah diampuni? Nah, kalau adik-adik semua sudah percaya dan Tuhan sudah mencintai Tuhan, maka kita harus mencontohi jemaat mula-mula dan Bapak Barnabas yang selalu rela memberi dan membantu sesama kita yang membutuhkan. Untuk itu mulai sekarang adik-adik dan seterusnya kita jangan lagi pamrih untuk membantu orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ingatkan kembali kepada adik-adik untuk persembahan dapat adik-adik serahkan di setiap kakak-kakak pengajar di lingkungan. Sambil tanggung persembahan dijalankan, kita angkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur.
Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu, kalian ajak semua adik-adik yang di rumah duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, karena kita akan menghadap Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan kami, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau terus menjaga dan melindungi kami dengan segala macam aktivitas kami, Engkau terus memberkati kami, memberikan kami kesehatan, bahkan berkat dan umur yang panjang ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami melaksanakan sekolah minggu, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk firman kebenaran-Mu Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman yang Kau berikan tidak akan lalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi kami percaya firman itu akan terus hidup dalam hati kami dan bertumbuh untuk orang-orang sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan, walaupun sedikit ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada saat yang berbahagia ini ya Tuhan Yesus, kami datang menaikkan segala beban pergumulan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik yang masih kecil yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk cita-cita mereka, masa depan mereka, kesehatan yang baik Engkau berikan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa masa depan yang baik Engkau siapkan untuk mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua mereka yang bekerja pagi, siang, dan malam untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, apapun itu pekerjaan yang orang tua mereka kerjakan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa semuanya akan mendatangkan berkat dan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat kami kakak pengajar, kami yang berdoa untuk masa sekolah kami yang berdoa untuk kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan, baik kami juga yang berdoa untuk pekerjaan yang sudah Engkau berikan kepada kami, maupun kami juga yang berdoa untuk keluarga kami, anak dan suami kami. Mari Engkau terus memberkati kami semua Tuhan, agar kami satu hati saling bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, tidak lupa juga kami berdoa untuk daerah tercinta kami, Nusa Tenggara Timur, yang mana sepekan kemarin Engkau izinkan bencana terjadi di tengah-tengah kami, yaitu hujan yang lebat sehingga mendatangkan banjir, bahkan longsor ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk badai yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kami percaya bahwa di antara kami ada yang kehilangan tempat tinggal kami, ada juga yang kehilangan sanak saudara kami, orang tua kami, bahkan kenalan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami semuanya baik adanya Tuhan, karena itu Engkau yang maha mengasihi dan maha penyayang. Engkau yang akan sendiri menyembuhkan setiap hati-hati yang terluka. Engkau sendiri yang akan mengobati dan menghibur semua yang berduka. Dan Engkau yang sendiri akan memulihkan orang-orang tercinta kami, bahkan daerah kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan memberkati kami semua dalam pelayanan selama 1 minggu ke depan. Dan Allah mari memberkati kami semua tetap sehat, tetap kuat untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Hanya doa dan sembahyang kami Tuhan, sebentar kami akan kembali berpisah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami mengakhiri sekolah minggu kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Doa dan sembahyang kami Tuhan, karena sambut doa kami Bapa, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke baik adik-adik, demikianlah rangkaian peribadatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak pengajar semuanya mau berterima kasih kepada adik-adik yang telah mengambil bagian dalam peribadatan sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu kembali di sekolah minggu berikutnya. Kakak kamu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.